Ya, jadi sign test menggunakan tanda plus dan tanda minus saja gitu ya. Jadi memang hanya tanda plus dan minus yang kita pakai. Seperti saya ulangi tadi bahwa ini hanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu saja yang sifatnya kalau misalkan Anda di tempat kerja nanti coba deh Arfian uji terkait dengan 30 orang atau misalkan 20 orang gitu, bukan 30, 20 orang terkait dengan gimana sih layanan individual yang ada di lembaga pelayanan misal. Nah, bisa menggunakan ini gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang statistika non parametrik, kita sudah tidak bicara lagi deskriptif, tapi kita bicara statistika yang inferensial gitu ya. Apa itu inferensial? Kalau deskripsi kan means-nya itu sebagai gambaran. Deskripsi gambaran gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang statistika inferensial, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memaknakan dari hasil hitungan. Gitu. Jadi bagaimana memberikan inferensi, memberikan kesimpulan, memberikan makna dari hasil hitungan yang Anda lakukan, gitu ya. Nah, dalam setiap uji statistika non parametrik atau uji statistika inferensial, gitu ya, itu pasti ada prosedurnya, gitu ya. Jadi prosedur dari setiap uji statistik ini akan berbeda-beda. Apakah itu sign test, apakah itu Wilcoxon, apakah itu Mann-Whitney, apakah itu Spearman, apakah itu Tau Kendall, apakah itu Chi kuadrat gitu ya, akan berbeda-beda. Nah, tapi biasanya banyak yang samanya gitu ya. Cuma Anda harus waspada nih. Kalau kira-kira nanti kan kalau kami nanti di sini dalam dosen statistik gitu ya, kalau saya sih hanya tidak ada tiga atau 5 soal misalnya. Coba Anda selesaikan kasus-kasus berikut ini dengan menggunakan jenis uji yang Anda ketahui. Jadi saya tidak memberitakan, oh nomor 1 itu Spearman, nomor 2 itu Mann-Whitney, nomor 4 itu sign test. Enggak. Tapi bagaimana Anda memaknai soal-soal tadi yang paling tepat menggunakan uji yang mana, gitu ya. Jadi hati-hati nanti pada saat Anda membaca soal cerita, tentukan dulu jenis ujinya apa. Nah, langkah berikutnya yang perlu Anda waspadai adalah bagaimana cara Anda menyimpulkan sementara dari cerita tadi. Di mana kita menyimpulkannya? Ya tadi dengan membuat hipotesis. Ya, jadi pertama kali yang perlu Anda waspadai adalah Anda pahami dulu kasusnya, Anda pahami dulu ceritanya, atau bahasa praktik Peksosnya adalah you have to make your assessment from your case gitu ya, buat assessment dulu gitu. Apapun itu harus di assessment dulu, nah, ya. Jangan sampai langsung ini gampang pakai ini, enggak. Jadi jangan tiba-tiba langsung menggunakan implementasi gitu ya. Jangan. Nah, setelah Anda membaca soal cerita, setelah Anda menetapkan dugaan sementara yang Anda kemas dalam bentuk hipotesis statistik gitu ya. Ada 2 nih. Ada H0 dan H1 gitu ya. Ada juga yang menggunakan hipotesis alternatif. Ada juga yang menyebutkan hipotesis statistik, gitu, macam-macam. Silakan Anda cari sinonim dari hipotesis yang saya sebutkan barusan gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan yang namanya batas signifikansi atau batas kepercayaan, gitu ya. Apa itu batas kepercayaan? Atau apa arti dari signifikan gitu ya? Signifikan itu diartikan sebagai kebermaknaan dari satu keyakinan Anda bahwa kalau Anda hitung menggunakan itu, Anda yakin berapa persen sih benernya gitu. Karena dalam ilmu sosial Anda nggak boleh benar 100%, kecuali ilmu kedokteran. Ya, Anda harus yakin 100% karena kalau ilmu kedokteran kan nyangkutnya dengan nyawa orang, nggak boleh misalnya, oh saya yakin 99%.
bagus sih 99%. Tapi kalau yang 1%-nya nggak Anda pakai tiba-tiba mati, kan Anda bahaya juga gitu ya. Jadi akan membahayakan klien. Jadi kalau untuk ilmu sosial biasanya batas keyakinan yang digunakannya adalah batas signifikansinya adalah 90 dan 95%. Gitu ya. Nah, ada yang nanya ke saya, Pak, kalau penetapan 90 dan 95% itu siapa sih, Pak? Sebetulnya di lapangan itu akan kembali kepada Anda nantinya ya sebagai seseorang yang mampu melakukan penghitungan. Tetapi kita harus membuat kesepakatan bahwa dalam soal kepercayaan ini atau batas keyakinan ini ditentukan oleh kami ini, apakah 95% ataukah 90%, ya. Nah, ini batas kepercayaan. Nah, batas kepercayaannya 95% atau 90% misal, gitu ya. I want to know who is the fundamental in here. I can see the name for the screen. Maybe you can change your name. Maybe you can show your face. Who is the fundamental? Come on. Or I have to remove you. I count until 3, oke? Okay? Saya remove nih. Saya nggak mau ada orang yang pakai nama kayak gini. Mana? Udah keluar belum? Fundamental mana? Udah ganti? Yang benar calon Texas harus menggunakan ini, jangan kayak gitu dong, ya. Oke, mana udah hilang? Tolong dicek siapa itu KM-nya siapa? Kiki sama Diva, tolong cek. Ada yang aneh-aneh, saya remove nanti. Oke ya, saya lanjut ya, bisa ya? Bisa? Ruth, kedengeran suara saya, Ruth? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke ya. Sebentar ya, jadi saya sok rada Diva kamu pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop, Pak. Oke, saya jadiin co-host ya. Ada yang aneh, remove Ya, Pak. Baik, Pak. Hai Kiki, mana Kikinya? Kiki nggak ada ya? Oh, Rizky Amal ada. Kiki juga sama Ki ya? Iya, Pak. Thank you ya, saya. Oke, saya lanjut ya. Jadi batas kepercayaan. Tapi ada lagi nih, kalau kita bicara tentang mungkin maknanya sama, tapi logikanya akan berbeda. Kalau tadi Anda yakin 95%, Anda yakin terhadap kebenaran gitu ya. Tapi ada satu statement yang menyebutkan Anda mentoleransi kesalahan dari riset Anda berapa persen. Itu yang namanya margin error. Kalau ini kan tentang signifikansinya gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutkan margin error. Jadi Anda mentoleransi kesalahan sebesar. Misalkan dari 100% itu Anda mentoleransi kesalahan sebesar 5%. Jadi sebetulnya di dalam konteks batas kepercayaan ada dua nih. Ada tingkat keyakinan, ada juga terkait dengan batas kesalahan yang Anda toleransi. Ya. Kalau barusan saya bicara tentang batas kepercayaan 90% gitu ya, kemudian batas kesalahan 5% gitu ya. Itu dalam bahasa lisan saya seperti itu. Nah, bagaimana dalam simbol statistiknya? Gitu ya. Batas kepercayaan itu adalah simbolnya itu sama dengan 1 min alfa. Gitu ya, sebentar. Jadi kalau kita bicara ini, kita bicara adalah 1 dikurangi alfa. Gitu ya. Jelek ya, saya nggak ada pennya. Jadi 1 min alfa. Ini kita bicara tentang
tingkat keyakinan. Nah, di tabel statistik yang akan nanti kita bahas, kita hanya menyebutkan alfanya saja. Apa itu alfa tadi? Margin error atau batas kesalahan yang kita toleransi. Misalkan kalau misalkan alfanya ini 0,05. Artinya kita memberikan toleransi kesalahan sebesar 5%. Dengan kata lain, kita yakin bahwa uji statistik kita benar 95%. Oke, sampai situ. Ada yang mau nanya? Silahkan. Sebelum saya lebih lanjut. Bisa saya lanjutkan? Bisa? Kiki, Diva, siapapun? Bisa? Bisa ya? Oke ya, masih bisa kejar ya. Nah, untuk uji tanda ini atau saintis ini nanti kita memberikan tanda kepada data yang berpasangan. Gitu ya. Data berpasangan. Bahwa saintis itu digunakan untuk satu kelompok sampel yang berhubungan. Jadi one sample dependent. Ya. Jadi satu sampel berhubungan. Pak, kok tiba-tiba ada pasangan data? Ya nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan pasangan data di sini. Nah, kemudian seperti biasa, kita ngitung nih. Kita ngitung berapa frekuensinya, yang tanda plus berapa, yang tanda minus berapa, yang tanda nol berapa, gitu ya. Dihitung. Nah, kemudian kira-kira kemungkinannya gimana ya? Anda lihat dulu, Anda bandingkan antara hasil frekuensi data dengan tabel gitu ya. Nah, di bagian akhir ini Anda baru membuat satu inferensi, membuat kesimpulan, membuat makna, membuat keputusan, gitu ya. Jadi dari bagian akhir inilah baru Anda membuat ya. Pak, gimana kalau ngitungnya benar tapi nggak ada kesimpulannya? Ya cuma 50% lah, atau mungkin disalahkan sama saya gitu ya. Kenapa? Kalau saya bicaranya tentang proses gitu ya, bukan bicara tentang bagaimana cara Anda menghitung. Tapi prosesnya paham atau enggak gitu dari cerita tadi ya. Oke, nah ini kalau kita bicara flow of logic-nya seperti ini. Jadi seperti tadi kita membuat kita mulai jenisnya tadi adalah misalkan dependent variable test gitu untuk saintis ini. Anda baca soal ceritanya, Anda buat hipotesisnya, kemudian berikan datanya. Di sini ada tanda plus minus dan lain-lain. Nah, kemudian ini sampelnya kalau misalkan lebih kecil dari 30, Anda langsung lihat tabel. Tapi kalau lebih besar, Anda menggunakan rumus yang atas, yang ini. Ya. Nah, tabel yang mana yang Anda lihat kalau untuk ini? Tabel binomial. Binomial itu kan, bi itu 2 gitu ya. Jadi seperti peluang bahwa yang akan kita ambil itu adalah 2 kemungkinan. Makanya di sini ada P sama dengan titik 0,5 gitu ya. Ini merupakan kemungkinan dari probabilitas yang ada. Gitu ya. Nama juga pasangan. Kalau pasangan berarti hanya 2. Gitu ya. Kemudian dibandingkanlah dengan alfa. Yang alfa tadi 0,05. The last thing that you have to make your own conclusion from here. Gitu ya. Dibuat kesimpulannya. Dibuat inferensinya. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang gini. Saya ngambil contoh-contoh yang contoh yang ekstrim gitu ya. Soal ceritanya di sini ada misalkan Jeffrey misalkan lagi buat satu bisnis kecil-kecilan misalkan membuat satu kue gitu ya, asli dari daerahnya Jeffrey gitu ya. Kemudian
Jeffrey memanggil 10 orang temennya di sini. 10 orang temennya disuruh nyoba. Disuruh nyoba dari mulai Mr. Ali sampai Om Joko di sini gitu ya. Suruh nyoba nih 10 orang. Teman-teman, tolong deh cobain kue saya nih. Ini yang original, asli dari daerah saya. Coba berikan skor dari 1 sampai 10 misal. Ya, dari 1 sampai 10. Nah, dicobalah. Nah, teman-teman nilai nih, teman-teman. Ada yang nilai 3, ada yang 5, ada yang 3, dan ada yang 4, ada yang macam-macam di sini, gitu ya. Macam-macam penilaiannya. Nah, kemudian apa namanya? Ada juga nih, karena Jeffrey sekarang sudah katakanlah di Bandung, saya pengen buat modifikasi dari rasa asli tadi misalkan ke rasa yang baru. Gitu ya. Buatlah kue untuk yang rasa baru gitu ya, rasa baru. Nah, diuji juga nih. Dikatakan sebagai satu sampel yang berhubungan karena kita menggunakan sampel yang sama. Ya. Yang dimaksud dengan sampel berhubungan itu sampelnya sama. Jadi Jeffrey memberikan uji coba tadi untuk yang rasa baru kepada orang yang sama. Itu yang dikatakan sebagai sampel berhubungan. Gitu ya, atau saling terikat. Nah, singkat cerita, inilah hasil hasil dari penilaian teman-temannya Jeffrey untuk yang rasa baru. Ada yang ngasih 9, ada yang ngasih 5, atau sama-sama saja gitu ya. Sama-sama aja kata Tuan Badar gitu ya. Seperti itu. Ada yang bilang, enggak lebih enak yang asli kalau kata Farid gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin tahu apakah misalkan dari soal cerita nih, dari soal ceritanya kita ingin tahu apakah kue rasa baru ini sama saja atau lebih enak. Hati-hati ya, saya ngomong seperti ini adalah sama saja atau lebih enak. Artinya, ada simbol matematik yang perlu Anda pahami dari soal cerita. Dari mana? Dari sini. Sama saja atau lebih enak nih. Pak, gimana kalau misalkan P-nya ininya sama dengan dicoret atau tidak sama dengan. Kalimatnya bukan sama saja atau lebih enak, akan berubah lagi. Apakah ada perbedaan? Jadi nggak peduli lebih enak atau lebih enak atau tidak lebih enak misalkan gitu ya, tandanya berbeda. Hati-hati ya. Jadi tanda ini akan menentukan hipotesis Anda nantinya. Kalau di soal ceritanya sama saja lebih enak atau lebih tidak enak, berarti menggunakan tanda lebih besar kalau nggak lebih kecil. Tapi kalau misalkan apakah ada perbedaan, gunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, sampai situ. Ada yang mau nanya? Silakan. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bapak. Oke ya. Thank you, Andri ya. Nah, Anda lihat di sini, sampelnya cuma 10 orang loh, bukan 30 seperti yang dibahas di statistika deskriptif. Saya menggunakan 10 orang. Nah, karena 10 orang itu menggunakan N kecil di sini, jumlah observasi di sini gitu ya. Ini merupakan jumlah tanda plus dan minus N itu. Nanti kita berikan tanda. Pak, ini 6 plus 2 dapat dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 2 ini adalah tanda yang paling sedikit. Ya, yaitu tanda minusnya. Pak, boleh nggak saya balik, Pak? Yang tanda yang paling sedikitnya itu yang plus, misalkan. Jadi plusnya hanya 2, minusnya ada 6. Boleh, silahkan. Gimana Anda, bebas. Namanya juga uji tanda doang, gitu ya. Nggak jadi masalah, ya. Pak, kalau dalam praktik Peksos kira-kira gimana nih, Pak? Ini kan Bapak contohnya kue. Kalau Peksos gimana? Nah, bisa aja misalkan Anda
bekerja dalam satu bentuk, dalam satu di dinas layanan sosial, ada 10 orang misalkan, yang dilayani dengan customer service dengan yang self service. Anda pengen tahu nanyanya seperti apa, bisa pakai ini simple, boleh gitu ya. Ingin menguji efektivitas layanan sosial misal, bisa seperti itu. Ya kita coba ke yang hitungan dulu ya. Nah, ini alfanya saya tentukan di sini, alfanya 0,5. Jadi saya yakin bahwa uji statistik yang saya akan gunakan itu adalah kebenarannya sebesar 95%. Karena satu min alfanya sebesar 95%. Ya. Oke. Nah, ketentuannya adalah terima H0 jika alfanya lebih kecil sama dengan dari T hitung. Tolak H0 dan terima hipotesis alternatif atau 1 jika alfanya lebih besar dari T hitung. Gitu ya. Anda jangan dulu lihat ke sini ya. Anda jangan dulu lihat ke sini. Ya, jangan lihat. Sorry, mana sih ini? Oh, jangan dulu lihat ke sini ya. Nah, intinya tadi N-nya itu ada 8, R-nya itu ada 2. Makanya di sini R sama dengan 2, N-nya ada 8. Nanti kita lihat dapat dari mana ini gitu ya. Cara baca tabelnya bikin Anda pusing ya. Nah, dari contoh tadi alfanya kan 0,05. Kita bandingkan nih, alfanya 0,05. Gitu ya. Nah, kemudian hasil hitungan yang Anda lakukan atau yang kita lakukan dari contoh dapatnya sebesar 0,1455. Artinya T hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan batas kepercayaannya. Atau 0,05 lebih kecil dibandingkan 0,1445. Ini 1455 ya. Bisa saya salah ngitung, sorry ya. Tapi yang jelas ini angkanya harusnya sama dengan yang ini, saya lupa. Ya. Nah, kita lihat dari tabel T atau tabel binomial yang ada di contoh itu. Dapatnya dari mana sih 0,039, 0,312? Anda lihat di sini. Nih, tabel binomialnya seperti ini. Kan ini binomial probability. N-nya tadi berapa? Andre, berapa nih tadi N-nya, Indri? N-nya berapa, Andri? Nah, lo kamu nggak lihat. Tari, N-nya berapa tadi, Tari? Lestari. Lestari, halo. Kamu dengar saya nggak, Tari? Ini suara saya kedengaran nggak sih? Afian, kedengaran kan suara saya nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kayaknya Tari sama Andri kayaknya nggak dengar suara saya ya? Andri, Tari, dengar suara saya nggak? Josi dengar suara saya, Josi? Terdengar, Pak. Kalau Andri kayaknya sama Tari nggak dengar suara saya ya kayaknya. Cuma lihat-lihat doang itu ya. Coba kasih tahu ya, dipanggil sama saya gitu. Oke, Josi, berapa N-nya di sini, Josi? Tadi yang di contoh berapa? 8, Pak. N-nya 8 nih. Di tabel itu ada N sama dengan berapa? Kita melakukan N sama dengan 8. Nah, ini ada X. X ini pengganti R-nya ada di sini. N-nya 8 gitu ya. N-nya ada 8 di sini yang kita pakai. Ini adalah pengganti R kecilnya di sini gitu ya. Pengganti R kecil. Berapa probabilitasnya tadi? Rafidah, berapa? P-nya berapa tadi? Halo. Adek, berapa, Dek? Probabilitasnya berapa tadi, Dek? Josi berapa, Jos? Josi lagi aja deh. 0,5, Pak. 0,5. Nih, 0,5. Penggunakan P yang 0,5 di sini.
Ya, R-nya tadi ada 2. Anda jumlahkan masing-masing. Ini 1, 2, 3. Saya tadi kan 4 ini 4 apa? 4 desimal ya. Ini cuma 3 desimal. 0,04 itu setara dengan 0,03 di sini. 0,031 ini saya pakainya di sini 0,0312. 0,1094 itu adanya di 0,109. Jadi yang kita pakai angka yang ini. Oke, jelas penjelasan saya? Arfian, can you hear me? Iya Pak, dengar Pak. Jelas nggak, Arfian, penjelasan saya? Angka ini Mungkin agak sedikit bingung dengan tabel sama yang dipunya Bapak itu Pak. Nah, ini kan nih, 0,039. N, R-nya sama dengan 0. Dari mana 0,0? Ini 0,04 tadi ya. Saya bulatkan ya. Nih, R-nya 0 kan ada di sini. Nih, segaris ini. Ini kan tadi, ini ya. P-nya 0,5 kata Josie tadi. R yang kedua, ini 0,031. Di sini berapa? 0,0312. Duanya saya ilangin tadi, ini sebetulnya dibulatkan tadi sama saya. NR yang kedua. Nih. 0,109. 4-nya ilangin kan? Oke, sampai situ jelas nggak? Jelas Pak. Berarti tadi ada pembulatan ya Pak? Iya, dibulatkan. Oke, sampai situ ada yang mau nanya lagi? Silakan. Hati-hati, ini ada 4 tes yang saya mau jelaskan sekarang soalnya. Izin nanya, Pak. Boleh, silakan. Raise hand dong. Siapa, Ruth ya? Iya, Pak. Boleh, Ruth, silakan, Ruth. Karena saya kurang jelas, ini kenapa kok cuma diambil dari 0 sampai 0, 1 sama 2 aja, Pak? Terus sama yang R-nya dapat 2 ini dari mana? Dapatnya dari mana? Nah, ini kan. Dapatnya dari sini nih. R itu tanda yang paling sedikit. Ini kan ada penjelasannya di sini, tanda yang paling sedikit. Jadi dalam tabel binomial itu ada N sama R. N-nya 8. Kan yang 0 nggak kita pakai, ini nggak kita pakai nih yang ini. Gitu, Ruth ya. Jadi N yang kita pakai 8. Makanya di sini kita menggunakan N sama dengan 8 di sini. Pak, kenapa R-nya 2? Ini kan yang kita pakai di binomial itu ada N sama R di sini. N-nya 8, R-nya berapa? N itu jumlah observasinya, R itu tanda yang paling sedikitnya. Nah, Anda jumlahkan di sini. Gitu, Ruth. Oke? Jelas? Sama satu lagi mungkin, Pak. Boleh, silahkan. Kalau misalnya ini kan ada tabelnya, ini pasti udah mutlak ya, Pak ya. Terus kalau misalnya kita dapat angka yang di luar dari angka tabel ini, apa ada ya yang kayak gitu ya, Pak? Terus kalau kayak gitu gimana, Pak? Ada. Bentar lagi saya kasih contohnya ya. Oke. Ada lagi, silakan. Yang lain. Kenapa, Arfian? Izin tanya Pak, untuk menentukan P itu apakah ada rumusnya atau memang dari soal atau memang udah ketentuan begitu Pak? Dari soal. Dari soal. Iya. Dan paling gampang adalah, kan probability-nya ini kan hanya 2 sampelnya. Jadi kan 1:2 kan, sebelum sesudah gitu. Oh, iya. Kalau kan cuma 2. Jadi 1 dari 2 kemungkinan kan 0,5. Oke? Kecuali kasusnya misalkan, saya kemungkinannya nggak mau 50-50. Saya pengen kemungkinannya misalkan 90%, berarti Anda pakai 0,9. Ya cuma yang saya pakai adalah sekarang P0,5 gitu. Ya. Gitu Arfian. Clear? Iya, Pak. Oke, ada lagi silakan. Adek, mau nanya, Dek?
Ada yang mau nanya, mau ditanya? Ada Kurnia? Izin bertanya, Pak. Oke. Oh, Josi. Cina. Josi, selamat, Dek. Ada selamat. Eh, izin bertanya, Pak. Tadi kan di contohnya kan yang Bapak berikan itu kan dibulatkan ya, Pak? Ya. Terus nanti kalau misal jawabannya itu nanti mengacunya itu pada tabel atau dari hasil kita, Pak? Boleh kedua-duanya juga. Yang paling mendekati yang mana? Bebas. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Kenapa Salwa? Tadi itu Bapak yang NR itu kan dibulatkan ya Pak, sama yang di tabel itu jadi 3 angka di belakang 0 gitu ya Pak? Ya. 3 angka di belakang koma, bukan di belakang angka. Iya. Iya Pak. Oke. Berarti semuanya nanti kayak gitu ya Pak? Ya, 3 angka di kecuali Anda pas emang nggak mau dibulatkan, pengen asli. Boleh, silakan. Josi juga barusan nanya gitu ke saya baru. Kalau Ya. asli tadi berarti banyak dong Pak, angkanya di belakang koma ya? Cuma ini 4, ini kan 3 pembulatannya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Saya lanjut bisa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi karena alfa itu 0,05 itu lebih kecil dari 0,14. Saya nggak tahu 1445 atau 1455 menghitungnya, bisa saya salah. Hitung aja sama teman-teman ya. Nah, dengan proporsi 0,5 di sini, N-nya 8, R-nya 2. Gitu ya. Pak, apa ini P ini dengan ini apa sih bedanya gitu ya? Nggak ada yang nanya ke saya. Kalau yang ini terkait dengan probabilitasnya, ini terkait dengan alfanya. Ya, hati-hati keselimpet antara 0,05 dengan 0,5. Tadi Alvin udah nanya, Pak boleh nggak 0,9? Boleh, tapi di soal 0,5 probabilitasnya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi artinya kalau seperti ini udah ketahuan bahwa dari T hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan alfanya. Lihat dibandingkannya dengan alfa ya, dibandingkannya dengan alfa. Jadi ininya sebesar ini gitu ya. Alfanya sebesar 0,05 ya. Nah, gimana kalau misalkan kata Ruth tadi, Pak, kalau banyak gimana Pak? Nggak ada di tabel binomial gimana? Kita pakai rumus yang ini, Ruth. Jadi menentukan CR itu critical ratio, ya, critical ratio. Critical ratio equal is to R, ya, minus N divided by square of N, gitu ya. Jadi CR sama dengan 2 kali R, R besar, tadi ada R kecil, tanda yang paling sedikit gitu ya. Nah sekarang R besar, tanda yang paling banyak, hati-hati. Kalau R kecil itu tanda yang paling sedikit, kalau R besar tanda yang paling banyak. Gitu ya. Dikurangi N dibagi ke akar N. Ya, Pak contohnya gimana? Kayak gini. Contoh kasusnya sama. Kalau tadi siapa Jeffrey misalkan tadi hanya 10 orang. Gitu ya. Nah, sekarang menggunakan sampelnya 35 orang. Padahal di tabel untuk tabel binomial itu nggak ada sampai 35, adanya sampai 20 misalkan. Nah, kita menggunakan CR is equal to R minus N divided by square of N. Gitu ya, dibagi seperti ini. Dari 35 orang ini, gitu ya, gitu ya, jadi hanya ada 30 berapa nih? 32 tanda gitu ya. Yang 3 tidak memberikan penilaian. Jadi saya nggak ngasih tabel plus minusnya, langsung aja dijumlahkan gitu ya. Artinya R-nya itu kan tanda yang paling banyak. Tanda yang paling banyak ini berarti 19. Gitu ya. Tanda yang paling sedikit minusnya 13. Anda masukkanlah ke sini.
Sini, gitu ya. Jadi patokannya hanya tanda yang paling banyak. CR sama dengan 2 kali 19 kurangi 32. Kenapa 32? Tadi yang 3 orang nggak kita pakai. Yang ini yang tanda 0. Jadi 35 kurangi 3, gitu ya. Oke. Nah, Anda dapat hitungannya bla 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 segala macam, CR-nya 1,061. Terus Pak saya apain kalau kayak gini? Apa artinya? Gitu ya. Dari saintis ini apa artinya? Pengen tahu nih, saya pengen tahu apa artinya. Jika alfanya 0,05, tetap katakan. Di sini saya seolah-olah Anda sudah punya tabelnya. Dari tabel Z, kalau tadi tabel T, sekarang tabel Z. Apa bedanya tabel T sama tabel Z? Gitu ya, kalau tabel T itu biasanya lebih untuk sampel-sampel yang kecil. Kalau tabel Z untuk sampel-sampel atau subjek statistik yang di atas 30 biasanya. Ya. Dari alfa, katakan alfanya tetap. Alfanya 0,05. Jadi bukan 1, sekian dibandingkan dengan yang tadi dengan 0,05, bukan. Tapi kita lihat berapa nilai Z-nya kalau alfanya 1,64. Dengan ketentuan Anda harus menerima H0 jika nilai hitung CR Anda lebih kecil dari 1,64. Atau Anda menolak H0 dan menerima H1 jika CR-nya lebih besar dari 1,64. Pak, pusing Pak, memang. Banyak logika yang perlu Anda paham. Hitungannya gampang. Cuma logikanya, jadi kalau nggak masuk sekarang Anda pasti pusing. Hitungannya gampang, nggak susah. Cuma logika yang harus Pak ini terima atau tolak ya Pak ya. Ini gimana apa bedanya ya? Nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu ya. Kan tadi Ruth pengen, Pak kalau datanya lebih banyak kayak gimana ya? Kayak gini gitu ya. Nih ini, contohnya gini. Yayang dengar suara saya nggak? Dengar Bapak. Masih ingat hipotesisnya tadi apa? Hipotesis yang jika Bukan, hipotesis Yoda tadi yang apa? Gimana sebutin? yang apa tuh yang misalkan 1, lebih kecil dari yang itu Pak. Bukan. Ada yang bisa bantu saya? Silahkan. Hipotesisnya seperti apa? Sama dengan yang tadi, dengan yang awal sama. Kan saya bilang sama soal ceritanya. Apa hipotesisnya? Kan di awal Anda harus baca soal ceritanya tadi tentang kue. Yang kue itu Pak. Iya, hipotesisnya H0-nya apa? Ini kan? Nah, ini ceritanya seperti apa nih? Saya ngomong seperti apa tadi di sini? Yang lebih enak gitu bukan Pak? Sebutin. Amalia. Amalia, sebutin dong, jangan langsung hilang lagi. Ya Pak, untuk yang H0 itu sama saja Pak atau tidak ada perbedaan? Kemudian antara yang rasa asli dengan rasa baru. Kemudian kalau yang H1 itu jika lebih dari itu berarti lebih enak, kalau kurang dari itu berarti tidak enak Pak. Jangan, nanti ada 3 hipotesis kalau gitu. Sama aja atau lebih enak gitu ya. Oke ya. Lebih enak Pak. Oke. Ini ya, itu hipotesisnya ya, Yayang dan lain-lain itu ya. Ini kan kita bicara contohnya sama tadi di sini gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Tolak H0 jika CR lebih kecil dari 1,64 atau tolak H0 jika CR-nya lebih besar dari 1,64 ya. Nih, cara bacanya kayak gini.
Tadi alfanya berapa? Alfanya berapa? 0,05. 0,05 Pak. 0,05. 0,05. Oke ya. Probabilitasnya berapa? P-nya sama dengan berapa tadi? 0,5. 0,5 gitu ya. Ini untuk hati-hati, ini untuk tes one side atau tes satu sisi dulu. Aduh. Sorry. Kalau tadi kita melihat dari luar, N sama R-nya. Sekarang kita melihat dari dalam. Alfanya tadi 0,05 gitu ya. Kemudian probabilitasnya itu adalah 0,5 gitu ya. Betul? Betul, Pak. Artinya Anda mentolerir kesalahan sebesar berapa persen? 95. Mentoleransi kesalahan. 5%. 5% ya. Jadi dari kemungkinan 50%, Anda mentolerir 5% kan gitu ya. Berapa 0,5 kurangi 0,05? Dihitung sekarang. 0,5 dikurangi 0,05. Ayo hitung, ayo. 0,45, Pak. 0,45. 45. Nah, kata Andini itu 0,45. Anda lihat di tengah-tengah ini, di seluruh tabel ini yang paling mendekati 0,45. Yang mana? Yang paling mendekati angka berapa? Silakan raise hand. Saya kasih tadi Amalia dapat 2,5 ya. Siapa, Kiki atau Diva? Amalia Kristi? Saya, Pak. Dicatat sama Kiki ya. Yang ini. Ini ya Vito. Berapa Vito? Di sini 0,439, Mbak. Bukan. Oke, tadi yang kedua siapa? Ruth. Yang paling mendekati 4495, Pak. 0,4495. Nih. Ruth dapat 2,5 poin. Tolong dicatat ya sama KM-nya. 0,4495. Oke? Yang paling dekat 0,45 ini berlebih gitu kan ya. Ini kurang. Gitu ya. Yang paling dekat 0,4495 gitu ya. Sepakat? Sepakat ya. Sekarang Anda lihat, tarik garis ke kiri ke sini. Angkanya berapa di sini? Berapa? 1,6. Sekarang tarik ke atas di sini. Berapa ini? 0,04. 1,64. 1,6-nya ada di nilai ininya, untuk ini. Jadi angka 1,64 itu sumbernya nih, angka ini ya, angka ini bersumber dari sini 1,64. Hasil pengurangan dari 0,5 dikurangi 0,05. Oke. Perhatikan dulu, pasti pusing. Perhatikan dulu, catat dulu sebentar, silakan. Ada yang mau nanya? Kalau enggak saya nanya. Andina paham, Andina? Andina dapat poin juga dari saya tadi ya, tolong dicatat. Ratu sama Lala kemana ya? Ada, Bapak. Dicatat ya, Pak. Sama Kiki juga, biar juga di cross check nanti. Saling ingetin. Sama Diva. Silakan, ada yang mau nanya? Kiki mau nanya, Ki, atau mau ditanya, Kiki? Enggak, Pak, saya mah nyatet aja deh, Pak. Kiki. Aduh. Ruth, jelas nggak, Ruth? Dapat dari mana 1,64 barusan? Jelas, Pak.
Oke, yang lain? Nur Afika, Frega, Yes, Bapak. Oke, Gina, Oke ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sekarang saya mau nanya. Nilainya 2,5 poin ya. Saya anggap di raise hand. Tolong Kiki sama Diva, Lala sama itu tolong dicatat nanti ya. Siapa yang dapat. Saya pengen tahu, kan tadi alfanya 0,05 ya. Saya ingin tahu berapa alfanya, berapa nilai Z-nya kalau alfanya 0,01. Silahkan dihitung. Raise hand. Dihitung, kemudian raise hand. Silahkan. Kalau alfanya 0,01. Oke, saya lihat dulu ya. Dari di sini yang duluan ngacung teh siapa nih? Andina ya? Iya, Pak. Berapa Andina? 2,32. Yayang berapa? Yayang berapa? 2,28, Bapak. Oke, Arfian berapa? 2,32, Pak. Josi berapa? 2,32, Pak. Andri berapa Andri? Sama Pak, 2,32 Pak. Oke, yang dapat Andri, Josi, Arfian, sama Andina. Udah ya, cukup ya, 4 orang. Nggak dapat tuh ya, tapi siapa tadi ya, nggak apa-apa. Saya kasih lagi ya poin ya. Kalau alfanya 0,1, berapa coba? Raise hand lagi. Alfanya 0,1, silakan. Alfanya 0,1 nggak ada yang bisa jawab nih. Paling gampang ini. Josi berapa? Baru 2 orang. Tunggu. Josi, tunggu. Yayang jawab lagi. Andina jawab lagi. Siapa lagi? Satu. Oh, Agra udah. Oke, saya dari Amalia sudah. Agra berapa Agra? 1,28. Oke. Andri udah kelewat barusan. Amalia berapa? Sama Pak, 1,28. Andina? 1,28, Pak. Yayang? Sama Bapak, 1,28. Josi? 1,28, Pak. Oke, semuanya dapat dari saya. Dicatat ya sama teman-temannya. 1,28. Kan 0,39977 ya? Yang paling dekat tuh yang mana sih? Ini ya, yang paling dekat ya? Pak, 3,99. Oke. Ya, semuanya dapat. Dicatat sama teman-temannya. Masih mau? Yang barusan ngacung, udah ya, buat teman-temannya dong, kasihan. Oke. Kalau misalkan dalam 10 detik saya itu nggak ada, boleh teman-teman ngacung lagi gitu ya. Kalau alfanya 0,025. Silahkan.
0,025 alfanya. Yang udah ngacung jangan dulu ya buat teman-temannya nanti ya. Alfanya 0,025 berapa? Baru Vito, tunggu dulu. Salwa, Ilsia, Kiki, sama Ruth. Oke, saya mulai dari Ruth dulu berapa? 1,96. Oke, Kiki berapa? 2,5. 2,5. 5. Ilsia berapa? 1,95 bukan, Pak? Salwa berapa? 1,96, Pak. Vito berapa? 1,96, Pak. Yang benar itu 1,96. Ya, oke. Bisa ya semua ya. Jadi kalau di ujian nanti harus bisa. Ki, nanti usaha lagi, Ki, biar dapat lagi, Ki. Ya. Oke, ya, dicatat ya. Oke, selamat ya buat teman-teman itu ya. Cara baca, jadi ada cara baca tabel T, cara baca tabel Z. Nah, nggak ngitung standar deviasi kelas, batas kelas bawah, nggak pusing. Cuma harus paham dulu kalau ini gitu ya. Karena bahannya sudah ada, tinggal Anda pahami. Ya. Oke, jadi 0,4750 kan bulat banget di sini. Jadi 1,96. Gini nih, ini Ki dari Kiki, dari sini Ki. Nih. Ya, oke. Oh iya Pak, kan 0,5-nya dikurangin 0,025, jadi 0,4750. Gitu ya Ki ya? Clear ya? Oke, saya lanjut. Sampai situ ada yang mau nanya? Bisa kalian ada yang mau nanya, silakan. Lupa saya. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Arfian. Terkait soal yang terakhir tadi, Pak, kan hasilnya 4750. Berarti memang kalau memang di hasil di tabel itu sesuai, berarti dipilihnya angka tersebut, Pak, bukan yang mendekati begitu, Pak. Iya, yang paling, kalau ada yang cocok, pakai yang paling cocok. Tapi kalau nggak ada, cari yang paling gitu ya, Arfian. Ya, Pak. Ya. Kenapa, Ruth? Silakan. Tanya Pak, kan indikatornya kan 90 atau 95%. Jadi kalau berarti bisa aja P-nya itu 0,1 ya Pak? Bisa. Tinggal gimana soalnya nanti. Tapi biar gampang, saya pakainya yang 0,5 gitu. Ya. Ya nanti kalau ulangan pakai yang 0,5 aja. Oh, siap, tenang aja lah. Mau yang lebih susah juga boleh, tenang aja, Ruth. Oke ya. Saya ada lagi pertanyaan? Bisa saya lanjutkan? Andriansah. Kenapa, Andri? Pak, izin bertanya yang tadi, Pak, 335 itu kenapa harus dikurangin 3 tadi, Pak? Saya masih kurang jelas tadi, Pak. Oke, kenapa 35 kurangi 3? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa 35 tiba-tiba dikurangi 3? Boleh, Pak, saya bantu. Boleh. Vito, silakan. Karena di situ tidak ada nilainya atau tidak 0 gitu, Pak. Jadi Nilainya? kan tadi Betul. ya, ada perbandingan bahwa ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kurang itu ya sedikit, yang minus, dan plus itu yang lebih. Seperti itu, Pak, yang saya paham. Gitu, bagus jawabannya. Jadi yang kita pakai cuma tanda plus dan minus. Jadi kalau pengurangan itu 0 nggak kita pakai. Gitu ya, Andri ya? Andri? Berarti kalau 0 itu nggak dihitung gitu ya, Pak, datanya? Nggak dihitung, kan bukan tanda. Kalau itu tandanya kita pakai plus dan minus doang. Oke, baik, Pak. Udah mulai paham saya, Pak. Oke, sip. Saya. Vito dicatat ya sama temennya nanti. Nilainya dapat. Kenapa Amalia mau nanya apa?
Pak, tadi kan ketika mencari Kamu di mana posisi ini? di Bentar, kamu di mall atau di akuarium sekarang? Nggak kelihatan. kendala sinyal, Pak. Ah, kendala sinyal. Alasan. Gimana? Eh, ketika mencari posisi di tabel Z itu Pak, kenapa mengambil apa ya angkanya itu di bawah dari hasil hitungan Pak, tidak di atasnya jika di atasnya ada yang lebih mendekati Pak? Oh, nggak boleh kan gini. Kalau di atas mendekati berarti sudah masuk di dalam area area penerimaannya. Nggak boleh. Memang harus yang paling mendekati yang di bawahnya. Selalu seperti itu. Seperti batas keyakinan. Kan nggak boleh yakin 100% kan? Iya Pak, saya yakin di bawah 100%. Pasti kan di bawahnya gitu. Gitu Ki. Siapa Amalia? Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Vito nanya apa? Oke, izin bertanya Pak. Berarti kalau misalkan ada soal berarti disediakan tabel seperti ini ya Pak? Ya, saya kasih soalnya. Oh, Tabelnya gitu. terima kasih Pak. Soalnya tentang tabelnya. Lupa saya. Ada lagi? Bisa saya lanjutkan ya? Oh, Ruth. Kenapa Ruth? Mau nanya apa? Silakan. Nanya lagi Pak. Kan itu kan ada yang terima 0 sama tolak H0 terima H1. Itu hubungannya berarti sama yang kayak 1,64 gini ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya kita nggak bisa ya? Nggak Baik. jadi Pak. Ya sudah. Nanti kalau ingat nanya lagi ya. Oke ya, Ruth. Boleh. Silakan. Boleh saya lanjutkan? Lanjut Pak. Boleh, Pak. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang yang berbeda sekarang. Wilcoxon, ada yang menyebutkan Wilcoxon sign rank test, ada yang menyebutkan Wilcoxon rank sum test. Ya. Ini kalau tadi sorry. Ini aku salah. Masih dependent sample ya. Sorry. Jangan sampai lupa. Saya ingetin. Ini nah. Ya. Saya ingetin ya. Saya ingetin dari di sininya nih. Nanti di rekamannya jangan sampai lupa. Contohnya sama. Soalnya sama dengan yang tadi ya. Contohnya sama dengan yang tadi. Nah, cuma kalau tadi kan yang kita pakai cuma tanda ininya doang ya. Tuh ya. Tanda ininya ada 6. Nih, ada 6 kita pakai di sini. Sama tanda minus. Yang 0 nggak saya pakai. Oke, saya dipahami dulu ya. Bisa dipahami? Kenapa judulnya rank sum test? Kita bicara tentang ranking. Karena tadi kita jawab bahwa non-parametrik menggunakan skala nominal dan ordinal. Ya. Nah, kita mulai dari dari bagaimana cara kita meranking data ini. Gitu ya. Bagaimana cara meranking data ini kita akan coba lihat. Yang pertama adalah kita lihat di sini. Untuk yang rasa asli itu nilai tertingginya berapa? 8 ya? Betul? 8, Pak. Ya. Oke. Anda lihat di sini. Kalau kita bicara tentang ranking di sini, gitu ya, kita bicara tentang ranking di sini, kita harus menentukan bagaimana tiba-tiba keluar angka-angka yang seperti ini, gitu ya. Kenapa tiba-tiba angka 8 dari mana sih angka 8 gitu ya? Jadi bikin bingung jadinya, ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada ranking
yang pertama dulu di sini. Masih. Sebentar aku ke kabelnya. Ya, di sini angkanya setelah 3 dikurangi 9 plus 6. 5 kurang 5, 0. Jadi ini nanti yang akan kita ranking yang ini. Ya. Sekarang di sini yang ranking pertama 6 kurangi 7 kan 1 ya. Ada berapa angka satunya? Ada berapa di angka ini? Ada berapa angka satunya? Ada 1, Pak. 1, Pak. Jadi itu ranking yang pertama itu angka 1. Angka 2 di sini, terlepas dari angka plus dan minus, ada berapa angka 2 di sini? Ada 2, Pak. Ada 2. Salam juga di sini bisa yang ada di kolom komentar, yang ada di DM dari Pausianska. Oke, kita dengarkan radio berikut ini dari Saudara Diva. Silakan Diva, mau dengerin lagu apa? Diva boga dosa. Maaf Pak, itu TV Pak. Oh TV, oh ya. Kita lihat TV, kalau gitu jangan belajar dulu. Oke ya Diva. Setel Pak, maaf Pak. Oke ya. Angka 2-nya ada 2 ya, betul? Jadi, kita bicara ranking ini. Data kedua dan data ketiga. Ada 2 kan? Ini data pertama, ini data pertama, ini data kedua dan data ketiga. Tapi data kedua dan ketiga nilainya sama. 2 plus 3 dibagi 2. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Halo, nilai 2,5. 2,5. 2,5. Makanya ini rankingnya ranking kedua setengah. Data ke-1, data kedua, data ketiga sudah ada. Data keempat nilainya berapa? Angka berapa? Coba lihat sama Anda. Angka 3, Pak. Angka 3. Ada berapa angka 3-nya? Vito. 2, Pak. Data keberapa dan keberapa tuh? Data keberapa dan keberapa? Kan ranking. Ranking keberapa sama ranking keberapa tuh? Ada 2 tuh. 4 dan 5 bukan, Pak? 4 dan 5. 4 plus 5 dibagi 2 berapa? 4,5, Pak. 4 plus 5, 9. 9 bagi 2, 4,5. Makanya rankingnya di angka 4,5. Data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima sudah. Ya. Data ke-6 sekarang. Ada berapa? Angka berapa data ke-6? Allegra, untuk ngalamun wae. Cek Pak. Ya dicek, Oh ya ada. Ya. Jadi ini tadi ini tuh laptop nyala mati, jadi kurang paham Pak ini yang kerennya. Oke, saya ulangi kalau itu dari pertama ya. Kamu ngikutin saya nih, Allegra. Ya Pak, maaf. Ya, kita lihat di sini dari tanda tadi kita tentukan. Ini ada penghapus nggak sih di sini saya? Nah, ya. Lihat di sini. Kita sudah ranking di sini. Jadi yang akan namanya sign rank. Tanda yang kita beri ranking nanti. Jadi ada di sini ya, ada di sini. Jadi setelah kita kurangi, hasilnya seperti ini. Ya.
Angka pertama dari sini angka 1. Ada berapa angka satunya? Cuma 1. Jadi data ke 1 ranking yang pertama. Data kedua di sini ada berapa yang sama? Yang paling kecilnya berapa, Allegra? Ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, angka berapa? Angka 2 ya? Betul? Ya, ada 2. Angka 2 juga. Dan data ketiga. Karena nilainya sama 2 dan 2 nih. 2 plus 3 dibagi 2. Jadi nilainya ada di angka 2,5. Ada di sini. Tunggu, Pak. 2 bagi 2 itu teh. Bukan 2 plus 3 dong. Kan data kedua, ini kan data pertama nih. Ya. Data kedua. Ini data ketiga. Coba nggak rankingnya gitu ya? Kan sama nilainya. 2 plus 3 dibagi 2, nilainya 2,5. Oke, bisa paham ya? Tadi sudah nih, Vito sudah ngitung juga nih data keempat dan kelima sudah. Sekarang data ke-6. Angka berapa? Tanpa memperhatikan tanda plus minusnya ya, silahkan. Berapa, Allegra? 5, Pak. 5 atau 4? Tadi data ke-6. Iya. 5 atau 4? Nolnya nggak dihitung ya? Nggak ada urusan sama 0, kan nggak dipakai 0 mah. Oh. 4 itu, Pak. 4 ya, data ke-6 itu nilainya 4. Ya. Kalau data ke-7 nilainya berapa? 5. 5. Data ke-8 nilainya? 3. Plus 8 eta ada. Ini. Nih, oke ya. Nanti perhatikan lagi videonya ya sama Allegra ya. Oke, buat teman-teman sampai situ masih bingung untuk meranking atau perlu dipahami dulu? Silakan. Bisa dipahami cara meranking nggak? Atau mau nanya? Silakan. Vito gimana? Vito, silakan. Iya Bapak, izin bertanya, itu untuk rankingan tadi kan ditambah terus dibagi ya Pak. Nah itu rumus itu udah mutlak adanya atau seperti apa Pak? Emang udah dari sana atau seperti apa Pak? Ini kan logika dasar ya, Vito. Jadi kalau gimana kalau rankingnya misalkan 2-nya ada 3, data kedua, data ketiga, data keempat, berarti 2 plus 3 plus 4 dibagi 3 gitu, Vito. Kayak rumus rata-rata biasa seperti yang dibuat awal. Gitu ya, Vito ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa ya dipahami ya kalau gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, saya ada kesalahan menempatkan ranking di sini gitu ya kalau nggak salah. Oh enggak. Cuma lupa nyimpen tanda negatif di sini, harusnya ada negatif di sini, gitu ya. Jadi ada yang ranking positifnya Anda jumlahkan. Ini coba bisa dijumlahkan berapa angkanya? Bisa bantu saya nggak? Ini kan gampang 10,5. Kalau ini berapa? Berapa? 25,5 Pak. Yang ini 25,5 ya. Ini 25,5. Yang ini 10, ya. Yang kita pakai, yang akan kita bandingkan dengan tabel adalah nilai hitung yang paling kecil. Jadi kita pakai yang ini. Yang ini kita buang. Ya.
terlepas dari angka plus dan minusnya. Jadi langkah lanjut setelah meranking adalah melihat nilai aduh ya Allah, nilai T ini nilai T yang paling kecil. Jadi 10,5 kita pakai ya. Nah, gimana caranya menggunakan tabel Wilcoxon ini? Tadi kan 10,5 ya. 10,5 apa namanya? N-nya 10 ya. Betul? Kan kita menggunakan data yang sama, N-nya 10 ya. Anda lihat di sini. Alfanya 0,05. Yang ini kita pakai N-nya ada 10. Nilainya berapa di sini? Coba lihat. Ini 8 ya. Tuh. Nilainya 8 ya. Jadi nilai dari apa namanya? Ini adalah 8. Jadi lebih kecil dari nilai terhitungnya. Gitu ya. Mana sih? Sehingga tadi H0-nya diterima karena tadi nilainya lebih kecil. Ya, sehingga tadi untuk ketiga soal ini baik menggunakan sign test, baik menggunakan Wilcoxon, H0-nya semuanya diterima. Artinya bahwa rasa kue tadi rasanya sama saja, meskipun ada yang rasa baru. Jadi dengan menggunakan ketiga jenis tes, gitu ya, 2, 3 ya, 2 ya, baru 2 ya, sign test dan ini ya 2. Semuanya sama. Ya, jadi memang harus sama. Kalau untuk uji itu menggunakan apapun harus sama. Ya. Oke. Udah ya, ini penjelasannya nanti tolong Anda baca saja ya. Ini sebagai pengganti. Nah, ini kan teorinya. Anda boleh nggak usah dijelasin dibaca pertama kali dikembangkan, nggak perlu. Saya nggak usah kayak gitu. Silakan dibaca aja sama Anda. Nah, ini langkah-langkahnya tadi. Tadi kita sudah sepakat memberikan rank untuk setiap selisih tadi ya, diselisihkan. Sudah ya langkah-langkahnya kan diulangi sama saya nih. Nomor 1. Kemudian diberikan tanda plus dan minus untuk menentukan tadi nilainya. Ya. Nah, disebut dengan K. Ada yang menyebut K, ada yang menyebutkan juga dengan T di sini. Terserah Anda menggunakan yang mana. Ini bebas, silahkan, nggak jadi masalah. Ya. Nah, kemudian ini digunakan untuk yang tadi T atau K ini digunakan untuk menguji hipotesis, gitu ya. Ini hipotesisnya tidak terdapat perbedaan. Sorry, ini tadi kalau Amalian ngejawab tadi, Pak, kalau misalkan lebih besar, lebih kecil, lebih enak atau sama dengan gitu ya. Nah, ini kalau ini tidak dapat perbedaan. Tapi kalau yang tadi bukan perbedaan. Kalau yang ini adalah misalkan hipotesisnya adalah lebih enak dibandingkan dengan rasa asli gitu ya. Yang ini tidak dapat perbedaan. Ya. Nah, perbandingan tadi ya, saya bilang bisa pakai K, bisa pakai T. Nah, makanya tadi dihitung dengan ini. Ya. Seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Lagi, silakan. Josi, kenapa Jos? Pak, saya izin bertanya Pak, tadi yang di contoh tabel itu kan yang negatif sign, itu kan hasilnya 10,5 ya Pak. Itu berarti kita tidak memperhatikan, maksudnya tanda negatifnya itu nggak dikasih tanda negatif ya Pak? Nah, Diabaikan. Berarti diabaikan Pak? Diabaikan, ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi, silakan. Ada lagi?
Silakan ada yang mau nanya. Andina, kenapa Andina? Tadi kan ada yang 10,05 itu, Pak. Itu tuh kan yang di tabel tuh yang alpha value itu kan ada, tadi tuh Bapak nunjukinnya yang 10 sama 0,5. Maksudnya 0,5 itu tuh dari alpha atau dari komanya sih? Komanya, Pak? Alfanya kalau itu. Oh iya. Nih, Kasih, Pak. ini alpha value nih tulisannya ada di sini. Oh iya. Oke? Iya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan ada yang mau nanya. Atau mau ditanya. Rafindra mau ditanya jika nama si Rafindra Rajeng Ilham tak? Silakan ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau gitu saya kasih contoh soal ya, dikerjain ya. Mau dikerjain sekarang atau dikerjain kuis? Oke, dicatat soalnya ya. Jika diketahui, ya, soal ceritanya sama tentang kue dulu, biar nggak kemana-mana, biar Anda ajak gitu ya. Diketahui N-nya 12, N kecilnya 12, R-nya 5, probability-nya 0,5, H1-nya, probabilitasnya, H0-nya P sama dengan 0,5, H1-nya P lebih besar dari 0,5. Alfa yang digunakan adalah 0,1. H0-nya diterima atau ditolak. Silakan. Waktunya berapa? 5 menit deh. Silakan. Boleh diulangi, Pak. Boleh diulang nggak? Kenapa? Boleh diulang, Pak. Untuk soalnya. Ceritanya N-nya 12, R-nya itu 5, kemudian probabilitasnya 0,5 yang H0-nya gitu ya. H1-nya P probabilitasnya lebih besar dari 0,5. Berapa? Coba Anda hitung. H0-nya diterima atau ditolak? Pengen tahu saya. Yuk, ada nggak yang mau jawab? Silahkan, ada yang mau jawab nggak? Saya lihatin ke sini ya ininya biar Anda nggak ini. Nih. 12 menit.
Nah, kalau nggak ada 12, pakai ini ya. Kalau 12 nggak ketahuan, pakai ini. Silahkan. Kalau nggak ada 12, Anda pakai yang CR. Boleh, silahkan. Nggak ada ya 12-nya, pakai yang CR ya. Saya simpen ke ini. Silahkan. Berapa? Anualnya diterima atau ditolak? Biar jelas tuh. Umrah sudah di Bandung lagi, Jakarta, atau di sana umrah? Di Makassar, Pak. Makassar. Belum balik lagi ke Indonesia ya kamu ya? Ya sudahlah. Agil sudah pulang dari Semarang? Atau kamu di Semarang, Gil? Ya Pak, ini mau berangkat lagi besok Pak. Silakan, ada yang mau jawab? Silakan kalau yang mau jawab boleh. Jawabannya diterima atau ditolak gitu aja. Kiki mau jawab, Ki? Belum, Pak.
Ada yang sudah selesai belum? Silakan, ada yang sudah selesai? Ada yang mau nanya, silakan. Yosi, kenapa, Jos? Tadi 7 dari mana, Pak? 12 kurangi 5 ya, Tia ya? Iya, Pak. 12 kurangi 5, 7. Udah selesai. Oke? Pak, terima kasih. Oke, ada lagi, silakan. Dijawabnya di PDF ya. Tulis tangan, foto, PDF ya. Nggak mau saya pakai ini, biar latihan datanya gampang kok, cuma lihat tabel doang. Masukin di classroom nanti. Nanti soalnya nanti bukan sekarang, Arfian. Nanti aja, bukan yang ini. Ngapain sekarang mah capek, udah ketahuan kan jawabannya. Oke, ada lagi, silakan. Pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan nggak? Masih ada 5 jenis tes yang harus Anda pahami nanti ya. Ada 20 sih, saya cuma kasih 7, 8 ke Anda gitu. Nah, ini yang apa namanya, ada ya, kalau tadi kan kita bicara tentang sampel yang apa namanya, yang man width itu yang saling dependent, saling terikat gitu ya. Tapi kalau uji man width nih atau uji U gitu ya, tes gitu ya, ini untuk sampel yang berbeda. Tapi nanti kita bahasnya nanti ya. Contohnya misalkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PPKM di Semarang dengan di kota Bandung misalkan. Kan beda tuh lokasinya gitu ya. Kalau tadi kan kue cuma orangnya sama, ini nggak beda-beda, jadi independen, bebas gitu ya. Kalau yang rantes kita gunakan untuk uji kasus-kasus mikro terkait dengan observasi, misalkan anak-anak yang mempunyai kesulitan adaptasi lingkungan, misalkan apa namanya, Anda buat instrumen, Anda buat tesnya menggunakan single subject design. Jadi desain menggunakan satu sumber data saja. Nah, kita menggunakan statistik yang mana? Kita menggunakan rantes, contohnya seperti itu. Ya. Cuma rasanya memang nggak harus hari ini gitu ya. Saya takut juga nanti kalau kebanyakan nanti Anda pusing sendiri ya. Biasanya kalau sudah lebih dari kita baru 1 jam ya? Baru 1 jam kan ya? Udah 2 jam. 2 jam, Pak. Udah 2 jam, serius? Dari jam 8 kan, Pak, tadi. Ya sudahlah kalau gitu ya. Kasihan kalian, bisa kalian PR deh. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan minggu depan. Bahannya, Salwa ingetin saya ya, seperti biasa. Jangan sampai lupa. Oke, Pak, siap. Teman-teman sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini juga jadi manfaat, bisa jadi bermanfaat untuk Anda semua ya. Oke, selamat pagi semuanya. Apa namanya, minggu depan kita akan lanjutkan. Mau lebih pagi nggak ya? Lebih pagi kayaknya lebih seru kayaknya ya. Lebih pagi boleh nggak sih? Halo? Kalau lebih pagi nggak apa-apa gitu? Jam berapa, Pak? Jam 7, kalau nggak setengah 8 gitu. 8, Pak. Setengah 8 nggak apa-apa. Legrama langsung setengah 8, Pak. Saya belum bangun, Pak. Gitu. Enggak, Pak. Soalnya biasa suka nganter adik dulu, Pak. Oke, setengah 8 ya. Minggu depan setengah 8 ya. Iya, Pak.
Oke, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Salam, terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Terima